Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para umara, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Al-Mubarak Al-Mukarram Kiai Haji Abah Kiai Haji Mahmudi beserta bunyai dan putra putri mantu beliau. Al-Mukarram Abah Kiai Haji Mansur Muhyiddin sesepuh Banten. Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Wawan, Ketua PCNU Kota Serang dan Kabupaten Serang, pengurus ormas Islam yang lain yang hadir dari Al-Khairiyah maupun Matlaul Anwar, para pejabat yang hadir sipil TNI maupun Polri, yang tadi diwakili sambutan dari pejabat, dari Kepala Kementerian Agama Kota Serang, hadirin hadirat para bapak ibu wali santri masyarakat dan juga santri-santri Pondok Al-Mubarak. Insya Allah semua yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Yang hadir dicatat sebagai pelanjut dakwah Islam yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah al-fakir bersyukur bisa silaturahim ke Kota Serang. Beberapa waktu lalu saya silaturahim di Kabupaten Serang dengan NU MWC naon tah Baros. Maka malam hari ini saya silaturahim dengan masyayikh santri masyarakat Kota Serang. Tentu ini pulang ke kampung halaman saya sebagai orang Banten karena ibu saya orang Banten. Walaupun saya lahir besar di Jakarta, ada darah Jawa, tapi emak saya orang Banten. Ibu saya kebetulan adik kandung Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi saya wong Banten, wong kita kana. Cuman bahasa Serang sama bahasa kampung saya dikresek beda-beda tipis. Beda tipis, beti, apa namanya? Beti, beda tipis. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita hadir acara tasyakuran atau haflah tasyakur dari Pondok Pesantren Al-Mubarak yang sudah berumur 27 tahun. Berarti nggak ngantuk jamaahnya.
yang berumur 28 tahun. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua dalam Islam. Sebelum ada yang namanya kampus, yang bahasa Arabnya jamiah, maka pesantren sudah ada pada masa sahabat dan tabi'in. Hanya dulu namanya disebut pada awal abad ke-1 atau ke-2 Hijriah dengan sebutan Kuttab. Nah, ini saya mau cerita sejarah dulu supaya santri Al-Mubarak punya ilmu tentang ini. Karena tadi Pak Kepala Kemenak cerita bahwa pesantren punya andil besar kepada kemerdekaan Indonesia, termasuk kepada penjagaan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, yang termasuk ikut berjuang bersama tentara adalah para santri di seluruh Indonesia. Betul apa tidak? Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, kemudian prajurit Belanda bonceng dengan nikah. Sebelum Hari Pahlawan tahun 1948, keluarlah yang disebut resolusi jihad. Resolusi jihad adalah fatwa jihad yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang rapat di kantor NU di Bubutan, Surabaya. Dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober yang nanti kita kenal sebagai Hari Santri, yang oleh Presiden Joko Widodo kurang lebih 10 tahun lalu ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Santri. Resolusi jihad atau fatwa jihad, saudara-saudara, Bapak Ibu, ini atas usulan tentara. Waktu itu yang disuruh datang menemui Kiai Hasyim Asy'ari namanya Bung Tomo. Pernah dengar Bung Tomo? Yang salah satu semboyannya merdeka atau mati. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Bismillah, Allahu Akbar. Itu Bung Tomo. Bung Tomo oleh Jenderal Sudirman diperintah untuk menghadap Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri dan juga Rois Akbar, satu-satunya yang punya gelar Rois Akbar itu Kiai Hasyim Asy'ari. Sesudah Kiai Hasyim Asy'ari nggak ada yang berani pakai gelar Rois Akbar, semuanya cuman pakai gelar Rois Am. Rois apa namanya? Minta agar dikeluarkan fatwa. Saudara-saudara, keluarlah fatwa jihad yang bahasa yang kita kenal resolusi jihad tanggal 22 Oktober, yang intinya mengajak seluruh santri dan kaum muslimin di Surabaya dan sekitarnya melawan pasukan Nika dan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Itu yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Kemenak, supaya kita tahu bahwa santri di Indonesia, sebagaimana beliau katakan, punya jasa dalam ikut membela kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ini santri dan kiai. Waktu itu memang pondok rata-rata masih pondok rombeng, betul? Belum bangunannya permanen semacam ini. Kiainya juga barangkali lebih sederhana. Saudara, ini pesantren kalau di Indonesia lembaga pendidikan tertua dari zaman Sunan Ampel. Tapi dalam sejarah Islam, saya ingin katakan kalau di Indonesia sebelum ada universitas dan lembaga pendidikan lain, di Indonesia ada lembaga pendidikan agama yang namanya pesantren.
yang santrinya kemudian dibahasa Arabkan menjadi santri, jamaknya sanatin, ala wazan mafa'il. Santri jamaknya apa? Sanatin. Sama kayak kader, jamaknya kawadir. Al-kader jam'uhu kawadir wa antumul kawadir. Dan Anda adalah kawadirul ulama, kader-kader, calon-calon penerus ulama. Ini di Indonesia dalam sejarah sudah ada sejak zaman Wali Songo. Nanti kalau di Banten, kalau kita buka sejarah babat Banten yang ditulis oleh Husein Jayadiningrat, nah, itu seorang sejarawan Banten ya, Husein Jayadiningrat, Prof. Wawan tahu betul, itu sudah ada sejak tahun 1700-an sekian, yang Raja Banten Sultan Abul Mafakhir mengundang ulama-ulama dari Timur Tengah, khususnya Arab, ngajar santri-santri Banten baca kitab-kitab madhab Syafi'i. Baru ada pondok tahun 1970 sekian, saya lupa. Kacek 55 tahun atau 10 tahun, beda 5 atau 10 tahun, kerajaan Mataram yang ada di Jogja, itu Solo Jogja, ngikut. Sultan Agung mengundang juga masyayikh dari Arab sana ngajar di sana. Makanya nanti Pangeran Diponegoro tahun 1820-an atau 1800-an sudah ngaji kitab-kitab fikih madhab Syafi'i, takrib. Apa namanya? Takrib. Sudah ngaji kitab-kitab yang lebih besar dari takrib, termasuk konon katanya dalam satu riwayat yang namanya Pangeran Diponegoro sudah belajar kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini di Indonesia. Kalau kita lihat sejarah Islam, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, pesantren sudah ada. Hanya pada masa itu, saudara-saudara, sebutan buat pesantren dijelaskan oleh seorang penulis Mesir dalam kitabnya Duhal Islam. Ini beliau penulis kitab Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam. Ini namanya Ahmad Amin. Ini menulis bahwa pada zaman sahabat dan tabi'in, orang kalau di pesantren, bahasa Arab pesantren dulu belajarnya di masjid, di langgar, di musola, namanya kutab. Jamak kutab katatib. Apa namanya? Katatib. Kutab itu kan awalnya jamaknya katib. Katib jamaknya kutab, tapi ada peralihan makna. Kalau katib penulis, kutab itu kan jamaknya penulis, tapi kutab akhirnya jadi jamak pesantren. Jamaknya kutab katatib. Dulu para sahabat, para tabi'in ngapalin Quran. Waktu itu belum ada ilmu nahwu, belum. Pada zaman tabi'in, sahabat awal, belum ada ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu ditulis oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kan begitu ya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Apalagi belum ada kitab Amil. Kalau orang Banten terkenal itu ngaji kitabnya Kiai Nawawi, Ilam Annal Awamilah Mi'atu Amilin. Ini Kiai Nawawi tapi bukan Syekh Nawawi Banten, tapi Syekh Nawawi, Kiai Nawawi siapa? Mandaya. Saudara-saudara, waktu itu mereka menghafal Quran, mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi. Namanya kutab, tempatnya pesantren, jamaknya katatib. Orang di pesantren belajar Quran. Guru-guru di pesantren pada masa sahabat dan tabi'in umumnya kurus-kurus. Zaman dulu umumnya apa namanya? Kurus. Salah satunya diceritakan ada guru pesantren pada masa tabi'in namanya Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi, yang belakangan jadi gubernur Mekah. Dulunya santri itu,
Ya sama kayak pejabat kita ini, kepala kemenang kita santri Pak kepala kemenang. Ya kan? Santri kan Pak kepala kemenang. Alhamdulillah. Umumnya santri, umumnya guru di madrasah, waktu nyantri badannya kurus. Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi ngajarin santri di Kutab. Beliau bayarannya roti. Dulu guru bayarannya roti, kadang-kadang sepotong, kadang-kadang utuh. Coba tanya Abah Mahmudi, kiai-kiai kita, Abah Kiai Mansur, tahun-tahun 70-an, 80-an guru ngaji masih pakai petromak, betul apa tidak? Nih kalau santri sekarang nggak tahu petromak, nggak tahu lampu, itu ngajar ngaji bayarannya paling 100 perak, 50 perak, 25 perak buat beli apa namanya? Minyak. Zaman dulu ya begitulah pesantren. Guru ngaji sama seperti zaman tabi'in. Sampai kemudian Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi jadi tentara. Rupanya santri ada juga yang jadi polisi, Pak, polisi. Jadi tentara. Itu gubernur Jawa Tengah, itu polisi tapi santri. Dulu jadi Kapolda, namanya Pak Lutfi. Kemudian bintang 3 nyalon gubernur, menang. Ini asli, santri asli pakai sop. Asli, pakai apa namanya? Sop. Kuliahnya di IAIN, Sunan Ampel. Ya Allah, saudara-saudara, Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi sebelum jadi gubernur jadi tentara. Sebelum jadi tentara, guru di pesantren. Badannya kurus. Begitu jadi tentara, jadi gubernur, gemuk kayak Pak Kosasi. Pak Kapolsek ya Pak Kapolsek. Kabaglok, Masya Allah. Pak Kabaglok dulu jadi santri, awal-awal kurus ya. Ngelewat Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi, guru ngaji. Lama-lama jadi tentara, lama-lama jadi gubernur. Begitu jadi gubernur, gemuk. Ada temennya waktu di pondok sama-sama ngajar, bilang begini Kiai dalam satu syair. Ayansa kulaibun anil huzali wa ta'limuhu suratal kautsari raghifun lahu falkatun ma tara wa akharu kal qamaril azhari. Ayansa kulaibun, apakah Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi yang sekarang jadi gubernur, yang dulu waktu jadi santri, jadi guru di pesantren, panggilannya Kulaib. Kulaib itu tasghir dari kalbun. Kalbun artinya apa? Kalbun artinya apa? Anjing. Ditasghir jadi Kulaib. Maksudnya anjing kecil yang kurus. Saking kurusnya dipanggil Kulaib. Karena kalau main bola larinya kenceng. Saya mau nanya, orang yang gemuk, santri yang gemuk sama santri yang kurus, kalau main bola larinya Pak Kosasi lincahan mana? Lincahan yang kurus. Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi, dia seorang gubernur, dulunya guru madrasah, guru pesantren. Zaman jadi guru dan santri dipanggilnya Kulaib karena badannya kurus. Ayansa Kulaibun anil muzali wa ta'limihi suratal kautsari. Apakah beliau sang gubernur yang zaman jadi guru pesantren santri, badannya kurus sampai-sampai dipanggil dengan sebutan Kulaib, lupa anil huzali pada saat dia kurus? Wa ta'limihi suratal kautsari, apakah dia lupa dulu beliau ngajar santri, ngajarin surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kata santri sini dulu ngajarin turutan. Sekarang masih ada belajar turutan? Juz 30 tuh.
Sekarang udah ikro. Dulu saya zaman kecil belajar apa namanya? Turutan, ngajarnya juz 30 ke bawah turutan. Sampai belajar abajadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun qarasyun tatakhadun dadakun. Abajadun, hamzah itu 1, ba itu 2, jim itu angka 3, dal itu angka 4, terus sampai angka 1000 itu dari abajadun hawazun. Saya gak yakin santri-santri sekarang ngerti cara ngitung angka begini. Ayo santri Mubarak diajarin abajadun hawazun apa tidak? Diajarin apa tidak? Ayo ngaku-ngaku diajarin apa tidak? Kalau belum, tolong Pak Kiai, itu ilmu kuno. Santri harus diajarin abajadun hawazun hatoyakun lamanun tasakhadun dodokun. Lah, ini yang namanya Gubernur Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi, guru madrasah, guru pesantren, ngajar ngaji, badannya kurus. Dia ngajar surah Al-Kausar, ngajar juz 30, ngajar juz Amma. Kata temennya, apakah dia lupa sebelum jadi gubernur dia kurus karena guru pesantren? Wa ta'limihi surat Al-Kautsari, dia mengajar surah Al-Kautsar juz 30. Raghifun lahu falkatun matara, bayarannya roti 1. Ya Allah, sebulan ngajar bayarannya roti 1. Nah kalau muridnya 30 masih lumayan, sehari makan roti 1. Bagaimana kalau muridnya cuma 15? Bayarannya berarti makan 2 hari roti 1. Itu pun rotinya kata temennya lahu falkatun matara, rotinya tidak utuh tapi cuma sepotong separuh. Roti Arab, pernah lihat roti Arab ya? Itu dipotong. Wa akharu kal qamaril azhari, kadang-kadang kalau muridnya anaknya orang yang ada, baru makanannya roti bulat utuh. Apa yang digambarkan oleh Ahmad Amin, seorang tokoh penulis Mesir yang sangat terkenal, yang menggambarkan tentang pesantren di masa sahabat tabi'in, anak-anakku, bapak ibu, para wali santri, ini sedang menjelaskan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di dalam Islam. Kenapa sampai sekarang ini umat Islam bisa terus bertambah, bahkan dakwah Islam menyebar ke seluruh dunia, fil qaratil khamsi, di 5 benua. Ma fi qaratin minal qaratil khamsi, tidak ada satu benua pun di 5 benua yang ada di dunia. Wa ma min baldatin min bilad dil ardi, tidak ada satupun negara di negara yang ada di dunia ini, setahu saya, illa wa fiha ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali di sana pasti ada umatnya Nabi Muhammad. Kalau ada pertanyaan semacam ini, kenapa umat Islam bisa menyebar di seluruh dunia? Kenapa agama Islam bisa menyebar di seluruh dunia? Saya katakan ini jasa para guru-guru agama, guru-guru pesantren, guru-guru madrasah, guru-guru pesantren yang mengajarkan santri-santri belajar agama, dan sesudah mereka besar, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pedagang. Ketika mereka menyebar di seluruh dunia, mereka selain menjadi pengusaha, menjadi pedagang, menjadi PNS, menjadi polisi, menjadi apapun, pasti mereka punya tanggung jawab menyebarkan dakwah Islam sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Saudara-saudara, saya mau cerita di Indonesia dulu. Saya pernah ke NTT. NTT tahu?
Nusa Tenggara Timur. Kita tahu di sana umat Islam tidak lebih dari 10%, Prof. Saya ke beberapa wilayah di NTT sudah muter saya. Umat Islam itu nggak lebih 10%. Ada satu kabupaten di NTT namanya Soe. Penduduknya sekitar 200.000 lebih. Umat Islamnya nggak nyampe 20.000. Masjid di kabupaten itu nggak lebih dari 7. Jadi Anda jangan bicara cuman Serang. Sekali-kali ngopinya jauhan. Apa namanya? Ngopinya jauh. Saya cerita ini supaya nanti santri Al-Mubarak barangkali ketika besar ada yang ditakdirkan keluar dari Serang, ada yang kemudian tinggal di Amerika, amin. Ada yang tinggal kemudian di Eropa, ada yang tinggal di Kanada, ada yang tinggal di Jepang, ada yang tinggal di Korea, ada yang tinggal di Cina, ada yang tinggal di Papua. Enggak ada yang amin. Semua mah kalau takdir Allah amin wae amin. Ada yang tinggal di NTT, ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal dimanapun, kecuali Anda harus ingat sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai santri kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan agama dan menyebarkan dakwah Islam di mana kita tinggal. Amin. Siap? Siap menyebarkan agama Islam dimanapun Anda berada? Siap? Siap untuk berdakwah dimanapun Anda ditakdirkan Allah tinggal? Siap? Itulah santri. Sampai Soe sana saya lihat ada santri dari Lamongan, alumni Pondok Pesantren Langitan. Saudara, pinter dia, Nasri pinter, namanya santri. Nasoroyan Suru Waman Soron Fahuwa. Nah, kalau santri bisa Pak Kiai. Kalau bukan santri disuruh nasrib doroba salah, doroba yadribu drum band. Nah, doroba yadribu drum band. Di mana-mana doroba yadribu dorban. Dia tahu al kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salasa. Dia ngerti, bahkan alfiyah dia ngerti. Mubtada'un zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun adirun mani'tadar fa awwalun mubtada'un wa tsani fa'ilun aghna min asarin. Dan di sini belum belajar alfiyah ya, belum ya? Sudah. Nah, saudara-saudara, ini santri dari Jawa Timur, dari Langitan. Dia merantau di NTT. Sampai NTT Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia seorang laki-laki ustadz. Dia dagang gorengan. Ya Allah, kalau Gus Robi enak, bapaknya udah punya pesantren, tinggal ngelanjutin. Alhamdulillah. Kalau beliau ustadz siapa namanya? Umam. Kalau di sini ustadz ya. Kalau Gus kan di Jawa Timur. Ini enak. Ayahnya Kiai Mahmudi sudah merintis, putranya tinggal melanjutkan. Alhamdulillah. Jadi anaknya Kiai enak. Betul apa tidak? Nah, tapi ada di santri-santri bapaknya petani. Ada kan yang bapaknya petani? Ngacung-ngacung. Yang bapaknya petani, yang bapaknya pedagang di pasar, ada apa tidak? Ngacung. Yang bapaknya pegawai, ada? Yang bapaknya ya karyawan biasa, ada apa tidak? Bukan kiai, tapi dia ingin menyebarkan Islam. Berangkat ke NTT. Saudara, disuruh jualan gorengan, pisang goreng, tempe goreng, ubi goreng, tahu goreng. Rupanya di sela-sela dia berjualan, dia punya tanggung jawab sebagai santri menyebarkan Islam dan ilmu keislaman. Dia buka pengajian awalnya dari TPA Quran, tadi itu turutan. Lama-lama anaknya orang Islam belajar Quran,
pengen belajar lebih. Kata santrinya, Pak Ustadz, saya pengen ngerti bahasa Arab dikit-dikit. Betul apa tidak? Belajarlah dia tadi tasrifan nasoroyan suruh nasron. Dia ngerti kalau rok'atun itu mufrad, kalau rok'atani tasniyah. Betul apa tidak? Kalau rok'atani dibaca rofa, kalau rok'ataini berarti dibaca jer atau dibaca nasob. Kan belajar itu lama-lama. Santri kan ngerti lah dikit-dikit. Kalau yang bukan santri dia nggak ngerti. Kalaupun tahu asal. Kayak ada orang Islam dari Banten pergi ke Mekah umroh, sampai di sana keluar dari masjid ditawarin kudungan, ditawarin sorban. Haji Siti Rahmah, kalau perempuan apa namanya? Kudungan, kalau laki-laki sorban. Khamsa real, dilihat tangannya begini, 5. Mau nawar 2 real, dia bingung. Untung ingat sholat subuh, dia bilang wan rok'ataini. Mau nawar 2 real, mau bilang real ini nggak ngerti bahasa Arabnya, taunya sholat subuh, dia bilang wan rok'ataini ma'al kunuti. Dipikir ma'al kunuti artinya dengan diskon. Yang dagang paham, wajahnya wajah Indonesia. Orang Serang lagi. Kata yang dagang, la. Salah rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Minta 2 real, dia bilang rakaat ini, dikasih 3 real. Tapi 3 realnya pakai talata rakaat lillahi ta'ala. Nah, santrinya ini, murid-muridnya yang ada di Soe tadi, yang tadinya cuma belajar Quran, pengen belajar bahasa Arab. Belajar nahwu sorab dikit-dikit. Tahu roksun artinya apa namanya? Pala, ainun artinya mata, udunun artinya telinga, famun artinya mulut. Belajar dikit-dikit. Ya Allah, Kiai, saudara, profesor, bapak ibu, ini santri, ini cirinya santri itu dimanapun dia berada, dia harus menyebarkan agama Islam, dia harus mau mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Nah, saudara-saudara, inilah pesan saya. Alhamdulillah, udah 1 jam. Saya nggak kuat lama-lama. Perjalanan ke sini hampir 3 jam saya Pak Kiai. Saya ini kalau udah kelelahan pulang ya Jakarta. Moga-moga besok aktivitas saya masih banyak lagi. Semoga insya Allah pondok pesantren ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih maju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berdiri ila yaumil qiyamah. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.